tahu orangnya, maksudah jelas, saya manggilnya ya rajulu. Tapi jika banyak orang ya nggak jelas, saya bilang ya rajula, karena ghairu maksudah yang ketiga tadi, nakirah ghairu maksudah, karena orangnya nggak jelas. Paham ya? Nakirah tapi nggak jelas yang mana. Kalau pakai makrifah kayak tadi ya, ini ya Zaidu pakai mufrad alam. Ya, ini kan macam-macam jenis munada. Kemudian munada mudhaf lah, ini ya Abdallahi ya, dibaca rafa, ya Rasulallahi. Jadi kalau ada mudhaf ilaih kemasukan ya harus dibaca nasab mudhafnya. Paham ya? Ya Rasulullah, awalnya ya Rasulullah, jadi ya Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan ya Rasulullah, itu sudah salah, dia nggak tahu paham ilmu nahwu, ya kan? Nama ya Abdullah, atau kan sering ya di doa atau di sholawatan ya Rasulullah. Semua sholawatan pasti ya Rasulullah. Karena itu munada mudhaf, sudah tahu alasannya sekarang kan? Atau munada sibe mudhaf, munada yang menyerupai mudhaf. Ya hamidan fi'luhu, wahai orang yang terpuji perbuatannya. Ya hamidan fi'luhu. Oke, munada ini menarik karena banyak kita gunakan ikhwas sekalian. Maf'ul min ajlih lah ini. Qoma Zaidun izlalan, untuk memuliakan. Zaid telah berdiri untuk memuliakan Amar. Nah, contoh lagi, perhatikan, darabtu ibni litakdibi, saya memukul anak saya, ini ceritanya ya, litakdibi untuk mendidiknya. Itu linya adalah huruf jar, karena, untuk, ya. Lah boleh juga darabtu ibni takdiban. Ketika saya baca darabtu ibni takdiban, ya, darabtu ibni takdiban, ya, di sini aku memukul anakku untuk mendidik ya. Takdiban di sini maf'ul min ajlih, dibaca nasab. Tapi bisa juga dengan diungkapkan dengan lit takdibi. Takdibi, untuk mendidik ya. Maka di sini linya bukan dibaca nasab lagi, menjadi huruf jar. Lit takdibi, untuk, seperti itu. Maka ada dua versi. Zurtuka mahabbata adabika, saya mengunjungimu karena mencintai adabmu, kan begitu. Lah yang kedua boleh diungkapkan dengan zurtuka limahabbati adabika, boleh digantikan dengan huruf jar dari susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Limahabbati adabika, itu maf'ul min ajlih. Nah, ini maf'ul ma'ah yang agak rumit, hampir mirip seperti wawu atof. Perhatikan, wawu dibagi menjadi dua. Pertama wawu ma'iyah, kedua wawu istiraq. Wawu ma'iyah itu bersamaan. Contoh ja'al amiru wal jaisa, telah datang pemimpin wal jaisa. Kenapa kok dibaca wal jaisa, ya kan? Nah, di situ maf'ul ma'ah ya sekalian. Jadi pemimpin datang itu enggak bersamaan di lain waktu dan tidak sama secara hukum lah, dianggap seperti itu. Maka wal jaisa. Contoh lagi, ana sairun wal jabala, saya adalah orang yang berjalan ditemani gunung. Kan seolah-olah itu wawunya wawu atof kan? Kenapa enggak wal jabalu? Tapi kan emang gunung bisa berjalan, enggak? Tidak sejajar secara hukum. Maka di sini yang berlaku maf'ul ma'ah. Dzakartu wal misbaha, saya mengulangi pelajaran ditemani lampu itu. Nah, ini terkadang kalau kalimat seperti ini ya, kebanyakan kalimat-kalimat yang biasa dipakai dalam syair, ya, tapi jarang digunakan dalam percakapan. Jadi cukup hanya untuk pengetahuan saja, nggak masalah, ya. Nah, baru setelah itu ada wawu atof, hadara aliyun wa muhammadun, Ali dan Muhammad telah hadir. Maka Ali dan Muhammad ini sejajar atau tidak? Sejajar secara hukum. Maka itu diberlakukan wawu atof. Nah, ini terakhir kemarin yang sempat tertunda, terakhir dari bab al-jurumiyah, isim-isim yang dibaca jar, ya.
Ya, jadi isim yang dibaca jar itu ada 3. Ada yang dijarkan dengan huruf, ya. Ternyata huruf jar itu banyak. Kalau sebelumnya kita hanya mengetahui kan ada 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, walamu, sudah. Kemudian huruf qasam, wawu, ba, ta. Sekarang ada tambahan wawu ruba. Nah, bayangkan, wawu ruba itu wawu yang bermakna ruba. Biasanya dipakai dalam syair. Contoh, walailin kamaujil bahri arkhosudulahu. Banyak sekali malam seperti gelombang lautan yang mengurai tirainya. Wah. Walaili, ya gitu ya. Nah, di situ walaili wawunya itu wawu bermakna ruba. Seolah-olah hakikatnya itu rubah tapi pakai wawu. Kemudian mundu. Nah, ini juga digolongkan huruf jar ya sekalian. Maka lam tuhu mundu sahrin. Aku tidak berbicara dengannya semenjak 1 bulan. Mundu itu sejak. Ya, mundu itu sejak. Ya, kemarin ada khola juga bisa juga huruf jar ya. Nanti beda-beda kitab gitu ada tambahan lagi bisa jadi. Saking luasnya ilmu nahwu. Ini sudah selesai dari kitab Al-Jurumiyah. Bisa dipahami. Ada pertanyaan? Nanti ini sudah merupakan rangkuman dan insya Allah akan kita sharekan untuk yang benar-benar semangat belajar bahasa Arab ya. Dan nanti insya Allah ini akan kita susun menjadi sebuah buku pembelajaran sebagai panduan dalam belajar bahasa Arab. Taib ayuhal ikhwah, kita tutup terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga Allah merahmati dan mengampuni segala dosa-dosa dari mu'alif kitab Al-Jurmiyah, yakni Muhammad bin Abdullah atau lebih dikenal dengan Ibnu Al-Jurum ya. Ibnu Al-Jurum. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.